RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi, Oke, 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, kita harus baik buat teman kamu lagi di Jaga Malam kali ini ya. Dan seperti biasa di Jaga Malam, kita bakal membahas sampai jam 12 malam. Kamu yang udah pantauin Instagram kita juga udah pasti tahu kalau hari ini kita udah kedatangan tamu spesial ya teman Pro 2. Seperti biasa di hari Kamis Jaga Malam itu kita bakal ketemu sama dokter-dokter hebat nih. Kalau gitu langsung aja kita kenalan siapa aja yang udah sama Fikar hari ini. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dok. Selamat warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nah, kita kenalan aja dulu langsung ini yang saat ini sama Fikar ada dokter siapa dan dokter siapa? Siapa dulu nih? Saya Dokter Dian. Saya Dokter Nova. Dokter Nova. Oke. Apa tadi? PDGI. Berarti Persatuan Dokter Gigi Indonesia wilayah Sulawesi Selatan dan Utara. Berarti cakupannya luas ya dok ya. Oke, sekarang kita udah barengan dengan Dokter Dian dan juga Dokter Nova ya. Dan di zona komunitas kali ini nomor 2 seperti biasa kita udah punya tema juga dok. Tema hari ini adalah tentang seberapa penting membersihkan karang gigi atau scaling. Karena kalau menurut kita sendiri juga scaling itu sekarang orang-orang udah banyak yang tahu, tapi masih banyak yang masih nggak itu remeh gitu, masih belum uh, teredukasi dengan baik juga, gitu kan? Ya, mikrofonnya boleh deketin aja nggak lupa, ngomongnya agak deket sama mikrofon aja biar sama Pro 2 semuanya denger gitu nanti dokter jelasin tentang pentingnya skill gitu. Ya, langsung aja kalau gitu dokter Nova, dokter Dian, pertanyaan pertama nih yang mungkin banyak orang juga pengen tahu gitu dok. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan karang gigi dan bagaimana sebenarnya karang gigi itu bisa terbentuk? Jadi karang gigi itu sendiri sebenarnya setiap orang itu ada karang gigi. Nah, memang tidak tingkat kekarangan itu atau yang banyak sedikit itu tidak semua orang sama gitu. Nah, karang gigi itu sendiri terbentuk dari akumulasi kotoran atau karang gigi tersebut. Iya, nah ini karang gigi ini tidak bisa memang ini jadi memang karena dia keras ya, jadi dia kebentuknya itu lama, bukan tidak dengan waktu biasa. Misalnya kita simpan terus tiba-tiba ditarik ya. Jadi dia memang akumulasi waktu di mana itu untuk Berarti emang nggak langsung ya, itu dia lama-lama numpuk gitu. Makanya disebut karang. Kayak orang di batuan gitu kan, batu ya sama ya, proses mungkin kurang lebih seperti itu. Iya. Nah, kalau balik lagi ke scalingnya nih, sebenarnya apa sih sebenarnya itu scaling gigi? Tadi kan kita udah tahu karang gigi itu apa dan terbentuknya kayak gimana. Nah, scalingnya nih dok, bagaimana sih sebenarnya apa itu sebenarnya scaling dan bagaimana prosedurnya dilakukan untuk scaling? Jadi scaling itu adalah suatu proses pengangkatan karang gigi yang mengeras di permukaan gigi dengan menggunakan alat khusus yang kita biasanya sebut skala. Jadi tidak bisa dengan sikat gigi saja, tetapi harus menggunakan alat khusus untuk mengangkat karang gigi ini.
Oke. Nah, oke. Nah, itu tadi sedikit penjelasan pembuka tentang apa itu scaling, apa itu karang gigi, dan bagaimana caranya terbentuk. Dan kata dokter Nova tadi juga kalau karang gigi itu sebenarnya nggak bisa dibersihin aja dengan cuma sikat gigi aja di rumah gitu, tapi emang betul-betul dengan alat yang khusus, yaitu scaler tadi. Ya, Iya. oke, 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 Dok. Nah, teman Pro 2 itu sedikit pembuka untuk tema kita malam ini. Nanti kita bakal balik lagi. Kita bakal dengerin dulu satu lagu dok ya. Di situ baru kita lanjut lagi. Nah, buat teman-teman Pro 2 mungkin yang pengen tanya-tanya ya, bisa langsung aja DM kita di Instagram, mungkin tanya-tanya ke Dokter Nova dan Dokter Dian tentang tema kita malam ini. Instagram kita DM aja di @rrspodo Makassar, atau di WhatsApp kita juga boleh banget 0811 410 968, atau bisa juga di live chat kita sekarang lagi live juga di YouTube di RRI Pro 2 Makassar. Pro 2 ya, jangan kemana-mana dulu. Kalau gitu stay tune terus di 96,8 FM Pro RRI Makassar, teman-teman. Sometimes you feel vulnerable, insecure about yourself. Sometimes you feel not Obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi. Pikir pastinya barengan dengan Dokter Dian dan juga Dokter Nova, kita masih mau ngebahas tentang tema kita malam ini, pentingnya membersihkan karang gigi atau scaling, teman Pro 2 ya. Nah, langsung aja nih agak mulai kita masuk ke intinya, Dok. Seberapa penting sih sebenarnya scaling gigi itu bagi kesehatan gigi dan juga mulut kita gitu, Dok? Ya, jadi membersihkan karang gigi itu atau yang biasa kita sebut dengan scaling itu sangat penting karena yang pertama tentu saja pertama untuk kesehatan gusi. Kemudian
bisa juga menimbulkan bau mulut. Kemudian jangka panjangnya bisa menyebabkan terjadinya penyakit periodontal atau periodontitis yang bahkan bisa menyebabkan gigi goyang seperti itu. Kalau, masalah periodontal atau periodontitis tadi apa sih namanya tadi agak Iya. sulit aku, nyebutinnya itu penyakit apa gitu, Dok? Kalau periodontitis itu atau penyakit periodontal itu adalah penyakit jaringan pendukung gigi. Jadi, seperti, tulang yang mendukung, gigi termasuk juga gusi itu semua termasuk di penyakit periodontal. Salah satu penyebab terbesarnya itu adalah karena akumulasi dari karang gigi itu. Oke oke Ya. oke. Nah, ini ada ikutan bareng kita di YouTube nih, Fikar mau baca dulu katanya, "Halo Dok, ini dari, Karabia, katanya banyak orang yang merasa giginya itu bersih-bersih aja karena rajin sikat gigi, Dok. Iya. Nah, apakah menyikat gigi 2 kali sehari saja udah cukup untuk mencegah terbentuknya karang gigi, Dok?" Gitu. Oke. Jadi, sikat gigi 2 kali sehari sebenarnya memang standarnya itu ya 2 kali sehari. Cuman karang gigi itu seperti yang kita, sebutkan sebelumnya tidak bisa hilang hanya dengan menggosok Menggosok gigi gigi saja. karena teksturnya yang keras. Walaupun tidak, semua orang itu sama, banyak sedikitnya karang gigi. Cuman memang harus per 6 bulan sekali ngecek ke dokter gigi, paling nggak itu dilakukan scaling Iya iya gitu. iya Jadi iya. walaupun kita menyikat sampai 3 kali, banyak faktor yang menyebabkan kenapa tetap terbentuk karang gigi gitu. Oke oke. Banyak faktor. Mhm. Yang jelas walaupun, sedikit tetapi harus tetap dicek per 6 bulan gitu untuk membersihkan atau di-scaling. Iya. Nah, kalau resikonya nih, Dok, misalnya, apa gitu resikonya yang dapat terjadi kalau karang gigi itu dibiarkan numpuk dalam jangka waktu yang lama gitu, Dok? Kayak misalnya dia udah tahu punya karang gigi nih, tapi mungkin karena malas atau faktor lain, jadi dia biarin aja numpuk numpuk numpuk. Nah, resikonya itu nanti apa yang terjadi, Dok, kalau misalnya numpuk dalam jangka waktu yang lama? Ya, ya yang seperti saya katakan tadi, Mhm, bahwa karang gigi itu akan menyebabkan pertama bau mulut, mhm. kemudian yang pertama mungkin terjadi adalah penyakit radang gusi Nah, atau radang yang kita gusi. sebut dengan gingivitis. Heeh. Awalnya seperti itu. Kemudian bila gingivitis dibiarkan atau karang giginya tetap dibiarkan tidak dilakukan pembersihan, maka akan berlanjut ke periodontitis. Itu yang tadi. Periodontitis ini yang menyebabkan gigi goyang, bahkan bisa tanggal sendiri. Nah, iya iya, heeh. Nah, kalau kita kan tahu nih, Dok, kalau di mulut kita itu, salah satu yang Fikar tahu ya, Dok, ya, Iya. di mulut itu salah satu, tempat biasanya bakteri ya banyak di situ juga gitu kan, karena kita makan lewat situ, Iya. kadang-kadang, apalah yang dimasukin di mulut gitu kan. Nah, kalau misalnya terjadi penumpukan karang gigi, itu akan mempengaruhi kesehatan mulut saja kah atau dapat berdampak pada, kondisi tubuh kita yang lain gitu, Dok? Jadi karang gigi itu Mhm. bisa berefek ke sistemik juga. Jadi sudah banyak penelitian yang menunjukkan bahwa ada hubungan antara penyakit di periodontal atau Mhm. yang awalnya dari karang gigi Mhm. yang berhubungan dengan sistemik. Oh. Jadi contohnya misalnya orang dengan penyakit gula atau Heeh. diabetes, bila ada karang gigi menumpuk, dia akan memperparah penyakit diabetesnya Bisa itu. ya, Dok, ya. Iya. Jadi, emang bukan cuma masalah nanti di mulut aja, tapi sistemik kita di tubuh yang lainnya itu bisa kena juga Iya, dia gitu. bisa memperparah penyakit sistemik. Oke oke. Nah, ada lagi ikutan bareng kita nih, Dok, di YouTube kita dari Nuraini yang katanya, "Dok, ada mitos yang beredar kalau membersihkan karang gigi atau scaling itu bisa bikin gigi kita jadi renggang gitu, bisa kayak berjarah gitu atau menipis malah ya," katanya. Apakah itu mitos atau apakah itu fakta atau cuma mitos aja gitu, Dok? Oke. Jadi, begini, sebenarnya kalau, giginya, rapat ya atau, tidak renggang,
tetapi dibiarkan karang giginya menumpuk, itu lama-lama akan membuat gigi jadi renggang. Jadi dia mengisi sela-sela gigi itu. Makanya kenapa jika dibiarkan dan terus menumpuk pada saat pasien sudah datang ke kita dengan kondisi parah ya, karang gigi sudah banyak sampai ke permukaan gitu. Jadi nanti pasiennya bilang, "Dok, ini nanti kalau di scaling nanti gigiku jadi jarang-jarang." Ya iya, karena terisi dengan karang gigi itu. Iya. Karena telat membersihkannya. Jadi emang sebaiknya dari awal itu mencegah. Iya, mencegah. Makanya per 6 bulan dianjurkan untuk membersihkan karang gigi. Jadi karena masih sedikit, masih tipis gitu Iya. karang giginya. Karena kalau sudah menumpuk, memang dia merusak jaringan itu. Seperti yang Dokter Dian katakan tadi, lama-lama bisa menyebabkan gigi goyang karena menggerus tulang pendukung gigi itu. Separah itu memang karang gigi. Bahaya juga ya, Iya. jangan sampai disepelekan nih teman Pro2 karang gigi. Karena kayak kalau udah karang gigi numpuk bikin gigi kamu jadi jarang-jarang gitu kan. Nanti kalau udah dibersihin, nanti giginya masih jarang-jarang, pakai behel, biaya lagi. Mending mending dari awal tuh dicegah aja. Oke. Nah, tadi sempat juga dokter bilang kalau alangkah baiknya untuk dicek karang giginya itu 6 bulan sekali. Per 6 bulan. 6 bulan Iya. per 6 bulan sekali gitu. Iya, 6 bulan sekali. Nah ini nih. Kalau misalnya ada nggak sih dok tanda-tanda gitu kapan seseorang udah harus ngecek Karang giginya, karang terutama giginya, karang iya terutama Iya. karang gigi itu. Oke, jadi ini yang paling mudah aja ya, yang paling mudah. Jadi kan normalnya itu setiap gigi itu ada celahnya. Terutama yang paling berasa itu gigi depan bagian bawah. Itu kalau kita kayak nyedot-nyedot itu kayak gitu, ludah itu harusnya terasa bisa melalui sela-sela gigi. Seharusnya. Begitu kita tidak merasakan lagi aliran ludah di antara gigi, berarti karang gigi sudah Udah banyak ada. gitu. Nggak mesti banyak, Pak, sudah ada. Oh, udah ada gitu, Iya. nggak harus banyak, Iya. nggak harus numpuk, tapi udah ada Iya. gitu. Kalau udah ada, udah ngerasa yang kayak gitu tuh, berarti karang gigi sudah ada, sudah jadi naik, sudah mulai naik ke permukaan. Jadi biasanya untuk masyarakat yang sudah terbiasa dengan scaling itu dia gelisah gitu. Kalau kayaknya sudah ada karang gigi ini karena ludah sudah tidak bisa mondar-mandir dengan leluasa di Jadi antara gigi. kalau orang yang udah sering scaling tuh pasti udah terbiasa. Kalau ada Iya. karang gigi dikit aja tuh pasti kayak udah nggak bisa nih, harus scaling lagi nih Iya. gitu, dicek lagi nih ke dokternya. Sudah waktunya ngecek karang gigi. Iya, oke. Gejala lain mungkin iya. bisa dirasakan, gigi mungkin akan terasa lebih kasar ya. Kasar. Kemudian karang gigi itu kan permukaannya sebenarnya kasar. Jadi kalau pada saat kita menyentuhkan lidah ke gigi pasti akan terasa kasar. Kemudian mungkin lebih sering gusinya berdarah. Oh iya. Apakah pada saat menyikat gigi ataupun dalam keadaan normal pun kadang kalau karang giginya sudah banyak menumpuk biasanya akan gusinya akan mudah berdarah. Oke. Ya, Jadi kalau sudah gusinya berdarah biasanya pasien itu jadi kaget. kayak, kok tiba-tiba berdarah ini? Iya, padahal dari karang gigi. Dari karang giginya. Makanya kalau udah ada faktor-faktor seperti itu yang tadi dokter-dokter bilang, alangkah baiknya teman Pro2 langsung aja ke dokter gigi untuk periksa gitu ya dok ya. Iya. Oke. Nah, balik lagi ke scaling nih. Katanya tadi karang gigi itu biasanya membuat mulut kita jadi bau juga ya dok ya. Iya. Nah, apakah scaling itu emang betul-betul bisa membantu untuk menghilangkan bau juga atau gimana nih? Jadi faktor yang menyebabkan bau mulut itu sebenarnya ada beberapa faktor ya yang menyebabkan bau mulut. Salah satu faktornya itu adalah dari penumpukan karang gigi. Karena sebenarnya karang gigi itu kan kumpulan bakteri. Bakteri. Ya, yang bercampur dengan sisa makanan dan ludah. Gitu. Jadi kita bayangkan aja kalau misalnya itu terakumulasi di dalam mulut. Nah, pasti menimbulkan bau mulut kan. Jangankan karang gigi. Kadang-kadang kalau misalnya ada kotoran sedikit yang nyempil gitu kan. Kadang-kadang kalau kita pakai alat tusuk gigi atau menyikat gigi kemudian terasa ya
pasti terasa terasa. bau. Iya betul betul Walaupun betul betul. cuman sisa makanan Ah, ah, ah. nyelip di gigi, Betul betul pasti betul. terasa bau. Terasa. Apalagi kalau karang gigi. Enggak ya, Iya. betul 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 masuk logika banget ya. Oke oke. Nah, kalau ini dari teman Instagram kita, teman Pro 2 dari Fahril yang katanya, "Dok, kalau scaling itu sakit nggak sih?" Oh, kelihatan nih nggak pernah scaling nih orang nih. Belum ngerasain Belum scaling merasakan. nih, bahaya nih. Habis ini scaling. Habis ini harus scaling nih ya. Nah, katanya scaling itu sakit nggak sih, Dok? Ada yang mengatakan sakit, tapi sebenarnya hanya mungkin karena alat yang kena ke gusi, ya mungkin jadi merasakan agak sakit. Tapi sebenarnya tidak terasa sakit. Cuman memang pada beberapa orang yang sensitif, kadang mengeluhkan ada rasa sakit, atau memang pada orang-orang yang gusinya sudah tidak sehat, pada saat dilakukan scaling itu biasanya akan terasa sakit karena gusinya sudah meradang. Iya, Jadi iya. akan terasa sakit. Seperti itu. Iya. Kalau emang sih kalau yang aku rasain emang scaling tuh sebenarnya bukan ke sakitnya sih, ke ngilunya Ngilu, aja, iya. ke ngilu yang kayak ini apa ya di dalam mulut ya, kayak makan es batu gitu. Itu yang sebenarnya lebih ke ngilu aja sih teman Pro 2 ya, yang belum pernah scaling harus scaling secepatnya ya. Oke, kita ini di YouTube kita udah ada lagi nih, katanya malam Dok, dari Andi Rangga, katanya bisa dijelaskan Dok. Ih, buru-buru. Katanya bisa dijelaskan dong, bisa nanti dokter jelaskan ya. Katanya bagaimana prosedur scaling atau pembersihan karang gigi dilakukan? Apakah sama ya? Apakah sakit katanya tadi? Proses Iya. scaling itu sebenarnya kayak gimana sih, Dok? Ya, Apakah dibuka mulutnya dulu kah, atau di langsung dipahat kah? Kayak gimana tuh Dok kalau Iya. prosedurnya? jadi tadi sudah disebutkan sama dokter Dian, ada alat khusus buat membersihkan karang gigi, scaler ya namanya. Jadi sama dengan prosedur membersihkan karang gigi seperti lazimnya itu, dia seperti pulpen ya, ada tipnya, ada ujungnya. Ada ujungnya. Itu yang dipakai untuk mengangkat karang gigi. Jadi alatnya itu dia bergetar tapi halus sekali getarannya. Itu yang sebenarnya dia memecah gitu, memecah karang giginya itu. Nah, untuk pasien yang tidak tahan nyeri, biasanya kalau yang kami dapatkan itu ada dua tipe pasien ya. Dia tidak tahan dengan bunyinya, dia pakai headset. Jadi dia tidak dengar. Nyerinya sih dia tahan, cuma tidak tahan bunyi giginya itu. Terus yang kedua memang pasien dengan sensitivitas yang tinggi terhadap nyeri, itu bisa di anestesi, bisa disemprot atau dibius sedikit gitu, biar tidak Biar nggak kerasa Iya, nyerinya. Ngilunya tidak terasa. supaya membersihkannya juga maksimal gitu. Karena kalau misalnya dikit baru kena alat sedikit terus, aduh stop bisa-bisa kita ndak beres kan, ndak betul bersih betul gitu. betul. Pasien juga kasihan, udah bolak-balik tidak tuntas. Iya. Gitu. Nah kalau misalnya scaling kayak gitu Dok, ini katanya kalau misalnya scaling kayak gitu itu ada efek samping nggak sih Dok? Misalnya kayak abis scaling tuh rasanya kayak gimana gitu? After scalingnya itu ada rasa yang kayak gimana katanya Dok? Kalau setelah scaling mungkin ada sedikit rasa ngilu. Iya, karena ada lapisan gigi yang sedikit terkikis. Sebenarnya bukan permukaan gigi, lapisan gigi ada terkikis sedikit, tapi itu lama kelamaan akan hilang dengan sendirinya. Oke, berarti nggak harus takut banget juga ya, Iya. Oke. Nah, kalau mau scaling nih biasanya orang Dok, biar teman Pro 2 juga tahu, mungkin besok-besok ada yang mau scaling gitu kan. Apa sih sebenarnya yang harus dipersiapkan pasien gitu untuk nantinya mau scaling gitu? Ada nggak yang harus disiapin sama pasien? Mental ya, kayaknya memang mental. Kalau yang pasien awal baru mau scaling biasanya ada rasa takut, biasanya mungkin mendengar mitos-mitos yang tidak jelas, ya seperti
giginya akan terkikis, atau kadang ada juga yang mengatakan bahwa setelah scaling giginya akan goyang, Ah. padahal itu kan cuman mitos. Iya iya. Bahkan Fikar sendiri pribadi tuh biasa kan ada tuh di sosial media orang yang kayak ngevideoin orang scaling gitu. Suka banget liatnya yang kayak gitu. Kalau udah lihat video orang scaling tuh kayak besok scaling deh. Besok scaling. Tapi teman Pro 2 ingat, kalau kalian udah lihat mungkin orang-orang yang scaling di sosial media video-video kayak gitu, jangan langsung ngelakuinnya sendiri gitu ya kan, atau mau coba-coba. Biasanya kan kalau anak-anak muda sekarang tuh rasa penasarannya tinggi gitu. Jadi hati-hati, karena hal-hal yang kayak gitu harusnya dilakukan sama yang profesional aja. Iya, karena bila tidak dilakukan oleh profesional, Heeh. itu juga akan merusak gusinya. Betul betul Iya. betul. Karena Selain lapisan giginya yang mungkin terkikis, Heeh, lapisan gusinya juga, permukaan gusinya juga bisa rusak. rusak. Kalau sudah rusak, susah mengembalikan. Apalagi kalau orang-orang yang nggak tahu gimana jaringan mulut seutuhnya Mana gitu kan. jarinya gitu. Bahaya. Nah, ada lagi nih ikutan bareng kita di YouTube kita, Dok. Katanya, "Halo, Dok. Saya pernah beli obat kumur yang merontokkan karang gigi. Nah, apakah itu ada efek sampingnya? Emang ada obat kumur yang bisa ngerontokin?" Nah, itu mitos yang banyak beredar, Ah, obat kumur yang merontokkan karang gigi. Emang ada? Bahaya tuh. Nanti lama-lama yang rontok bukan cuma karang gigi, nih giginya. Iya. Tapi emang ada, Dok, atau kayak gimana, Dok? Sebenarnya tidak Tidak ada ada, ya. Karena karang gigi itu kan keras, seperti karang di lautan. Iya, betul. Susah dilepaskan, harus menggunakan alat khusus. Ya jadi betul-betul harus ke dokter giginya aja teman Pro 2, nggak usah beli yang aneh-aneh deh, apalagi yang nggak dianjurkan sama yang profesionalnya gitu ya teman Pro 2. Nah, kalau misalnya kita mau scaling nih ya, apa yang harus dilakukan setelah scaling? Misalnya setelah scaling gitu kan, ini sebenarnya nyambung sih sama pertanyaan dari siapa nih? Masih ada Rabia juga katanya, "Dok, setelah melakukan scaling apa saja hal yang boleh dan tidak boleh kita lakukan, ya yang dilakukan oleh pasien setelah scaling gitu? Mungkin kayak nggak boleh makan ini kah, nggak boleh minum ini dulu gitu, Dok?" Ya, setelah scaling kan itu biasanya memang ada ngilu sedikit gitu. Tapi kalau misalnya karang giginya tidak terlalu banyak, biasanya ya gas aja habis itu. Iya. Tidak ada pantangan tidak khusus ada. sebenarnya. Mungkin kalau yang kayak karang giginya udah numpuk banget, Iya. terus Iya. di scaling terus ada yang goyang Iya. atau apa gitu karena karang giginya udah lama numpuk Atau gitu. kalau pada pasien yang seperti saya katakan tadi agak sensitif Sensitif. terhadap nyeri, biasanya kita kasih ada bahan diaplikasikan khusus untuk mengurangi ngilunya gitu. Jadi sebenarnya tidak ada treatment spesial sih setelah scaling itu. Bisa langsung kalau mau makan kan kadang-kadang walaupun tidak di scaling, kalau yang sensitif dengan dingin atau apa tidak di scaling pun ngilu kan. Ngilu ya, betul ya. Oke, sebelum kita break satu lagu teman Pro 2, ini pertanyaan terakhir, Dok, walaupun kayaknya agak sedikit melenceng dari tema kita malam ini, tapi nggak apa-apa karena ini masih berhubungan sama gigi dan mulut juga, nggak apa-apa, Dok ya? Iya, dapat. Iya. Oke. Nah, katanya ini dari Rurul. Katanya, "Halo, Dok. Gigi saya di belakang udah patah." Udah patah tuh katanya. Tapi sudah tertanam gusi. Gimana ya ceritanya itu? Akarnya yang tertanam. Oh, sama tertanam gusi. gusi. Iya. Oke. Tapi sudah tertanam gusi, tidak ada lagi gigi yang kelihatan. Bahaya nggak sih, Dok? Bahaya sih sebenarnya kalau dibiarkan terus-menerus. Itu dia akan Kenapa? menimbulkan infeksi sampai mungkin gusinya bengkak. Iya. Jadi memang harus segera dicabut. Ya yang kayak gitu yang harus Jangan dicabut. menyimpan infeksi dalam mulut. Betul, jangan menyimpan infeksi dalam mulut. Kata-kata hari ini tuh teman Pro 2. Oke deh kalau gitu ya teman Pro 2, kita bakal balik lagi after this one dulu teman Pro 2 yang mungkin masih pengen tanya-tanya, langsung
langsung aja ke Instagram kita @Penuh Makassar, atau lewat WhatsApp kita juga boleh banget di 0811 410 968, atau bisa juga lewat aplikasi kita RRI Digital, dan live YouTube kita di live chat di Pro2 RRI Makassar, teman Pro2. Jangan kemana-mana dulu, stay tune terus bareng Fikar di 96,8 FM Pro2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro2. Barengan sama kita nemenin kamu. Dan pastinya bakal buat pagi kamu jadi menyenangkan. Let's go. Stay tuned, only on 96,8 Pro2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Santai siang, mengisi siangnya kamu dengan berbagai program menarik dan informatif. Gak cuma itu, menjelang petang dengan semangat yang gak hilang, kamu akan ditemani di Sore Ceria. Nah, buat kamu teman Pro2 yang lagi di jalan nih, Ada apa sih dengan kamu hari ini? Curhat yuk di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Selamat pagi teman Pro2. Barengan sama kita nemenin kamu. Dan pastinya bakal buat pagi kamu jadi menyenangkan. Let's go. Stay tuned, only on 96,8 Pro2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Santai siang, mengisi siangnya kamu dengan berbagai program menarik dan informatif. Gak cuma itu, menjelang petang dengan semangat yang gak hilang, kamu akan ditemani di Sore Ceria. nah buat kamu teman Pro2 yang lagi di jalan nih, Ada apa sih dengan kamu hari ini? Curhat yuk di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Selamat pagi teman Pro2. Barengan sama kita nemenin kamu. Dan pastinya bakal buat pagi kamu jadi menyenangkan. Let's go. Stay tuned, only on 96,8 Pro2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Santai siang, mengisi siangnya kamu dengan berbagai program menarik dan informatif. Gak cuma itu, menjelang petang dengan semangat yang gak hilang, kamu akan ditemani di Sore Ceria. nah buat kamu teman Pro2 yang lagi di jalan nih, Ada apa sih dengan kamu hari ini? Curhat yuk di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Selamat pagi teman Pro2. Barengan sama kita nemenin kamu. Dan pastinya bakal buat pagi kamu jadi menyenangkan. Let's go. Stay tuned, only on 96,8 Pro2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Santai siang, mengisi siangnya kamu dengan berbagai program menarik dan informatif. Gak cuma itu, menjelang petang dengan semangat yang gak hilang, kamu akan ditemani di Sore Ceria. nah buat kamu teman Pro2 yang lagi di jalan nih, Ada apa sih dengan kamu hari ini? Curhat yuk di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Fikar, Dokter Dian dan juga Dokter Nova. Ya, kita lanjut lagi nih. Tanya-tanya tentang tema kita hari ini. Tadi ada dari Ghazali juga, katanya dok berapa kali idealnya scaling? Tadi 6 bulan sekali ya. Atau kalau kamu udah merasa faktor-faktor tadi yang udah dijelaskan kayak lu udah nggak bisa lewat sela-sela
gigi kamu itu kamu udah bisa langsung Iya. cek Pada ya. orang tertentu sebelum 6 bulan juga bisa. Bisa ya. Karena setiap orang kan berbeda. Ada yang karang giginya cepat tumbuhnya, ada yang lambat, tergantung dari kondisi mulut setiap orang. Oke. Jadi nah itu juga aku pengen tahu kalau misalnya masalah makanan nih dok. Nah itu apakah ada makanan-makanan tertentu yang bisa bikin karang gigi kita lebih cepat numpuk dan lebih banyak gitu? Makanan-makanan kayak gitu ada nggak sih dok? Makanan manis. Oh makanan manis. Oh iya iya iya. 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 Heeh. lengket, gula kan. Oh, Makanya biasa untuk anak-anak itu yang belum terlalu bagus pembersihan Giginya, mulutnya. mulutnya, ya kenapa dilarang? Bukan dilarang sih ya, sebenarnya kalau sudah bisa dan sudah tertib membersihkan, supaya itu mengurangi proses pembentukan karang gigi atau pembentukan plaknya. Iya. Nah itu juga pertanyaannya dari Karabia tadi katanya apakah anak-anak itu juga udah bisa memiliki karang gigi atau perlu juga scaling gitu kalau anak-anak? Iya. Anak-anak yang kebersihan mulutnya tidak dijaga juga bisa terjadi karang gigi. Iya, Jadi bukan hanya terjadi pada orang dewasa. Makanya perlu penekanan sikat gigi pada anak dan orang dewasa minimal 2 kali sehari. Iya itu minimalnya ya. Iya, minimalnya. Iya apalagi kalau sekarang kan makanan udah macam-macam nih. Iya, Ya, makan terus menerus. makan terus menerus biasanya orang makan 3 kali sehari, sekarang orang pada makan Iya. berkali-kali belum ngemilnya, Iya. apalagi cemilan-cemilan sekarang. Cemilan sekarang kan Oh. manis-manis. Betul betul Minuman betul. manis-manis. Wah, hari ini aku udah makan yang manis-manis berapa banyak ya. Tapi emang makanan manis itu berpengaruh banget sama mulut kita juga ya. Bukan cuma mulut sih sebenarnya dok ya. Iya. Kalau makanan manis. Oke. Nah ada satu pertanyaan aku juga nih dok. Kalau misalnya gigi crown gitu, gigi palsu lah, Iya. itu bisa ketempel karang gigi juga kah atau kayak gimana tuh dok? Bisa. Bisa juga ya. Tapi Iya, kalau jadi kan dia kan duduknya itu di atas gusi kan. Kadang-kadang kalau kita membersihkan apa namanya untuk di materialnya sendiri tuh tidak sebanyak tempelan di gigi, karang gigi di gigi asli gitu. Cuman di antara itu ada karang giginya. Iya, Jadi iya. kadang-kadang beberapa pasien dengan crown di selanya itu, di antara crownnya dengan gusinya Gusi. itu banyak karang. Apalagi kan crown itu ada jarak waktu penggantiannya kan. Iya. Jadi tapi aman lah kalau di scaling crown gigi ya. Aman aja. Iya, Karena kalau justru harus sering. harus lebih Iya. sering lagi Iya. ya. Oke. Nah, karena sebenarnya waktu kita nggak terlalu banyak, aku mau lebih masuk ke dokter-dokternya, kasih tahu teman Pro 2 semua yang dengerin kita di YouTube maupun di streaming kita di udara juga pastinya ya. Ada nggak sih pesan-pesan dokter buat teman Pro 2 yang masih takut atau ragu untuk melakukan scaling? Karena sebenarnya jujur Li dulu Fikar juga kayak gitu, kayak takut banget scaling gitu, takut ke dokter gigi gitu. Terus banyak juga teman-teman Fikar yang kayak gitu. Tapi semenjak ada teman Fikar yang dokter gigi juga yang nakut-nakutin kita gitu kan. Biasanya kayak awas loh kalau kamu nggak scaling tuh kayak gini loh, nanti kayak gini loh. Nah yang kayak gitu tuh sebenarnya ada nggak sih pesan buat teman Pro 2 gitu dok, buat mereka biar nggak takut scaling gitu? Jadi buat teman-teman Pro 2 tuh tidak usah takut dengan scaling ya. Soalnya biasanya di awal aja itu untuk pasien-pasien yang baru pertama kali sebenarnya buka mulut pun agak dibujuk gitu. Tapi setelah merasakan scaling, merasakan bedanya setelah di scaling dan sebelum scaling itu justru beberapa bulan itu datang kembali. Dok, kayaknya sudah tidak nyaman ini, mau di scaling lagi. Ternyata tidak seseram itu. Iya. Memang dipahami sih atau dimengerti, orang-orang takut ke dokter gigi terutama yang belum ya. Soalnya kan alat-alat kedokteran gigi itu ya Agak sedikit menyeramkan ya. bersih semua masuk Belum ke mulut. baru duduk tiba-tiba ada senter di depan kita gitu kan, yang kayak apa Iya, nih? belum lagi aroma obat-obatan. Iya, itu juga itu. ruangan kan. Ya memang jadi tidak
untuk yang pertama kali boleh datang-datang dulu nganter teman misalnya, lihat-lihat, tanya-tanya. Tidak Cek seseret- kondisi dulu, cek lapangan. cek lapangan, ya. betul. Heeh. Nah kalau misalnya membersihkan gigi sendiri nih tuh, lebih ke mencegah karang giginya muncul gitu dok. Kalau membersihkan gigi sebenarnya kan gigi orang beda-beda nih bentuknya ya kan, pasti tuh kan. Iya. Aku nggak salah kan. Iya, anatominya beda-beda. Heeh. tiap Apalagi orang. kalau kayak saya ini kan sebenarnya udah dianjurkan pakai behel juga karena udah nggak Iya. rata banget gitu kan. Iya. Kemarin dari dokter ada dokter yang sebelumnya datang ke sini juga Iya. udah nyaranin untuk pakai behel, Behel, karena iya. udah ngunyahnya udah nggak rata Mm-mm. gitu. Tapi nanti lah ya dok gitu ya. Iya. Besok lah ya kita ngumpul biayanya dulu gitu. Nah itu sebenarnya yang paling umum membersihkan gigi, sikat gigi yang benar itu yang kayak tekniknya itu yang benar tuh kayak gimana sih sebenarnya? Mungkin orang udah sering lihat video-videonya teknik menyikat gigi yang yang benar kayak gimana gitu. Tapi masih banyak juga sebenarnya yang kayak yang Fikar dapat di lapangan gitu teman-teman yang mereka tuh yang kayak yang penting yang udah sikat aja gitu. Tapi kalau tekniknya untuk mencegah terjadinya penumpukan karang gigi tuh ada nggak sih dok? Jadi di Ipin Upin itu kan ada. Iya. Bulat. Oh ya Ya, bulat-bulat jadi aja ya. yang pertama itu juga pemilihan sikat gigi. Oh iya. Pilih sikat gigi dengan bulu sikatnya yang Yang lembut. lembut. Jadi dia tidak mencederai jaringan gusi. Gusi, Kemudian kenapa kita pilih sikat gigi dengan bulu sikat yang lembut? Untuk beberapa orang itu dia tidak bisa mengontrol tekanan. Nah, jadi kalau misalnya sikat giginya maju mundur itu dia lama-lama akan mengikis permukaan gigi. Biasa kan ada orang yang dok kenapa ini di bawah gusi kayak ada cekungan atau apa. Nah, ternyata proses menyikat. Dan ada orang-orang juga yang merasa kalau tidak menyikat gigi dengan sangat keras itu merasa belum bersih. Iya. Harus- Dulu Fikar juga kayak gitu ya kayak Iya, pilih sikat, harus maunya boleh sikatnya gitu. yang Padahal tidak disarankan. Mm-mm. Sebenarnya ada beberapa teknik menyikat gigi, ada kombinasi. Cuman untuk anak-anak atau untuk yang ini biasanya yang paling gampang itu yang di rolling. di rolling oleh Bulat-bulat. bulat Iya, saja dengan ya. bulu sikat yang lembut. Jadi ada efek pemijatan pada gusinya juga. Nah, tapi kalau misalnya kan balik lagi kalau mau sikat gigi aja tuh belum tentu bisa bersih gitu. Jadi kalau bisa rutin cek ke dokter gigi Iya. lagi Heeh. gitu. Oke. Nah, kalau misalnya nih dok, kita harus pilih satu kebiasaan untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut kita, apa yang paling dokter rekomendasiin gitu? Sikat gigi secara teratur 2 kali sehari. Kemudian makan makanan yang sehat dan berserat, kurangi gula dan makanan manis dan lengket. Oh, itu ya teman Pro 2 kalau bisa yang kayak gitu itu tuh diterapkan teman Pro 2 ya. Nah, kalau menurut dokter juga nih, kenapa sih kesadaran untuk melakukan pemeriksaan gigi secara rutin itu penting? Karena kan yang seperti dijelaskan tadi itu terkait dengan kesehatan tubuh secara umum gitu, dimana mulut itu kan ini ya pintu masuk semuanya. Jadi kalau misalnya jaringan yang ada di dalam mulut tidak sehat, nah itu pengaruh ke seluruh tubuh gitu, secara sistemiknya seperti itu. Misalnya ada yang berlubang, ada karang gigi, ada infeksi, seperti salah satunya tadi yang jangan menyimpan infeksi di mulut. Jangan itu. menyimpan infeksi di mulut, Iya, betul. nah itu kan juga buat jika di dalam mulut itu tidak nyaman, otomatis intake atau makan itu kan jadi tidak maksimal, mengunyah tidak maksimal, istirahat tidak maksimal kan, seperti Betul. itu. Nah, di YouTube kita juga nih dok, dari Gazal lagi, ini pertanyaannya mungkin tadi sudah sedikit terjawab, tapi mungkin bisa dokter jawab lagi biar lebih jelas lagi gitu. Dari Gazal katanya, apa sih dampak jika kita tidak pernah scaling gigi? Nah, ini buat yang tadi juga yang nanya nih yang nggak pernah scaling nih, apa dampaknya dok? Iya, yang seperti tadi kami jelaskan. Jadi dampak yang pertama mungkin itu gusinya mudah berdarah, ya, dan kemudian kalau karang giginya dibiarkan terus-menerus menumpuk, ya itu akan terjadi kerusakan jaringan periodontalnya atau terjadi periodontitis dan menyebabkan gigi goyang. Iya. Selain itu bisa berdampak ke sistemik tubuh. Sistem tubuh kita. Jadi banyak penyakit sistemik
yang kadang kami temukan awalnya di mulut. Jadi kadang pasien yang datang tidak tahu bahwa dia menderita suatu penyakit sistemik, tetapi ditemukan di rongga mulutnya. Betul gitu ya teman Pradua dampaknya. Iya, gigi goyang itu bisa menjadi tanda juga adanya penyakit sistemik di dalam mulut. Iya. Jadi hati-hati teman Pradua, kalau udah ngerasa aneh-aneh dalam mulut kamu, segeralah periksa ke dokter ya. Iya. Jangan yang penting di dokter gigi. Yang penting dokter gigi itu. Iya, ingat ya, dokter gigi, jangan ke yang aneh-aneh. Iya, betul. Apalagi sampai beli obat kumur, perontok karang gigi ya, Ada jangan. giginya yang Iya, betul. Iya. Nah, ada lagi nih, katanya, "Dok, izin bertanya bagaimana membersihkan sisa makanan yang sulit karena di bagian susah yang dijangkau." Nah, ya ini tuh tadi yang kayak mulut orang kan beda-beda. Kayak Fikar tuh biasanya pakai toothpick. Iya, Nah, itu tusuk gigi. kadang juga masih susah, tapi takutnya biasanya tuh kayak kena gusi juga gitu. Iya. Itu yang sebenarnya hati-hati penggunaan toothpick. tusuk gigi. Heeh. Iya. Apalagi ada yang pakai kayak benang-benang juga, Dok. Kalau benang gigi lebih disarankan daripada penggunaan tusuk gigi. Jadi kalau penggunaan tusuk gigi yang salah itu malah bisa menyebabkan kerusakan lebih parah pada gusinya. Jadi kami tidak menyarankan penggunaan toothpick. Jadi masih mending tadi pakai yang Iya. Benang gigi. benang gigi. Banyak juga sekarang dijual Sikat. sikat untuk interdental atau sikat untuk di sela-sela gigi. Ya biasa anak-anak Ada yang yang kecil-kecil dijual itu. biasa teman-teman Fikar yang pakai behel tuh pakai yang kayak Iya, gitu-gitu. ada. Iya. Sekarang dijual bebas di pasaran. Mending effort sedikit lah teman Pradua untuk membersihkan Iya. gigi daripada nanti terjadi apa-apa di dalam Iya. mulut kamu teman Pradua ya. Ada lagi nih di YouTube kita, katanya, "Dok, apakah karang gigi itu penyebab bau mulut?" Iya, tadi Balik udah lagi ya. ya, udah tadi ya. Itu sangat-sangat menyebabkan bau mulut juga Iya. pastinya. Iya, salah satu penyebab bau mulut adalah karang gigi. Karang gigi. Walaupun tidak semua penyebab bau mulut adalah Karang gigi, karang tapi gigi, salah satunya. Tapi salah Iya. satunya adalah karang gigi. Nah, itu teman Pradua. Ya, kata dari Hera lagi nih, satu lagi, Dok. Makanan apa yang sangat baik disarankan untuk kesehatan gigi? Yang baik, tadi yang tidak baik, sekarang yang baik itu makanan apa? Makanan apa ya yang baik ya? Semua yang sehat-sehat pasti Semua yang baik. sayur-sayuran, buah-buahan. buah-buahan. Mungkin yang dihindari aja ya. Ah. Lebih sedikit yang dihindari Jadi daripada yang 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 sehat. jadi tenang aja, kamu masih bisa makan makanan yang lebih banyak gitu. jangan terlalu panas, Ah. jangan terlalu dingin. Iya, apalagi itu bahaya nggak sih, Dok, yang kayak misalnya udah minum makan yang panas, tiba-tiba minum air es yang dingin Iya, banget. bahaya banget. Bahaya buat gigi juga. Jaringannya kan Iya. Karena menyiksa jaringan gigi. Iya. Oke, nah karena kita dibatasi sama waktu lagi, Dok, ini yang terakhir nih, mungkin dari Dokter Rian dan juga Dokter Nova, apa sih harapan dokter ini terkait edukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut kita? Ya. Harapan-harapan dokter lah. Jadi kalau dari saya pribadi ya, untuk kedepannya itu paling tidak masyarakat itu tidak takut memeriksakan rongga mulutnya ke dokter gigi, karena bukan hanya misalnya lubang atau ada keluhan atau sakit gigi baru kemudian ke dokter gigi. Sebaiknya lebih ke tindakan pencegahan gitu. Karena saya kira di sekolah-sekolah atau di ini juga edukasi untuk ke dokter gigi kan atau memeriksakan gigi itu sudah sangat masif ya. Jadi kemudian untuk biaya mungkin kita tidak memungkiri ya, pasti di masyarakat takut ke dokter gigi mahal. Padahal kan di puskesmas atau itu kan di cover. Di cover. Iya, betul. BPJS. Apalagi sekarang kalau masalah scaling tuh biasanya banyak dokter-dokter gigi yang buat satu event gitu yang kayak Iya. scaling gratis. Ada baksos, Iya. Baksos itu ya. dimanfaatkan momen-momen seperti itu. Iya, Iya. betul. Jadi kalau dari dokter Iya, sama dengan Dokter Nova. Jadi sebaiknya rutin memeriksakan gigi 6 bulan sekali, minimal 6 bulan sekali. ya. Jangan takut ke dokter gigi. Dokter giginya baik-baik. Betul. Tapi rata-rata dokter gigi emang kayak gitu, biasanya humoris juga biar pasiennya nggak takut Iya. gitu. Iya.
dokter giginya baik-baik semua. Yang paling penting melakukan pembersihan karang gigi itu di profesional. Profesional. Iya, jangan tergiur dengan harga yang murah. Tetapi berefek yang jangka panjangnya kita tidak tahu. Ya betul. Nah satu lagi tuh biasanya yang Fikar dapat tuh mungkin banyak orang yang mikir kayak misalnya kayak baksos gitu, Iya. baksos itu katanya kayak takut anak koas yang biasanya kayak gini, padahal di balik itu yang dampingin juga yang profesional gitu, ya dok Iya. ya. Kalau untuk sekarang koas sudah tidak diberi kesempatan kesempatan, tuh. sudah tidak dibolehkan untuk melakukan tindakan. Jadi yang turun ke lapangan pada saat ada kegiatan baksos itu biasanya adalah dokter-dokter residen. Kalau memang residen. kegiatannya dilakukan oleh dari fakultas, biasanya dari residen. Residen itu calon dokter gigi spesialis. Dan biasanya yang melakukan kegiatan adalah kami dari spesialis periodontia. Seperti itu. Karena kalau dokter gigi sendiri itu udah banyak banget ya cabang-cabangnya. Iya. Kalau aku sebutnya cabang-cabangnya ya. Iya. Jadi kami memang berdua adalah dokter gigi spesialis periodontia yang fokusnya memang untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut. Penyangga Jaringan gigi, penyangga. jaringan penyangga Iya. gigi. Jadi gusi, kemudian tulang alveolarnya dijaga kesehatannya supaya tidak rusak, supaya tetap sehat. Gitu ya teman Pro 2. Jadi yang dijelaskan sama dokter Dian dan juga dokter Nova udah benar-benar harusnya kalian udah paham banget gitu kan. Apalagi kalau sekarang tuh edukasi masalah kesehatan gigi dan mulut tuh udah lumayan banyak juga dilakukan gitu sama Iya. pemerintah sendiri juga udah banyak yang lakukan gitu. Oke deh kalau gitu, thank you so much buat dokter Dian, Iya, buat dokter Nova. Makasih untuk pelajarannya malam ini, makasih untuk ilmunya malam ini, makasih untuk masukan-masukannya buat teman Pro 2 semua, dok ya. Terima kasih sudah diundang Undang. untuk Iya. paling penting ini edukasi Iya buat betul masyarakat. Iya. Thank you so much kalau gitu buat dokter Dian dan juga dokter Nova. Kapan-kapan main lagi ke sini ya, mungkin kita bakal bahas yang lain lagi gitu, edukasi lain lagi masalah gigi dan mulut gitu kan di lain waktu ya. Siap. Oke. Kalau gitu thank you so much buat sekali lagi dokter Terima Dian dan Terima dokter kasih ya. sama-sama. Kalau gitu teman Pro 2 jangan kemana-mana dulu. Fikar masih bakal balik lagi nemenin kamu sampai jam 12 malam. So stay tune terus 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Bye bye dok. Bye-bye. Terima kasih. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi teman Pro 2. Barengan sama kita nemenin kamu. Dan pastinya bakal buat pagi kamu jadi menyenangkan. Let's go. Stay tuned, only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Santai siang, mengisi siangnya kamu dengan berbagai program menarik dan informatif. Gak cuma itu, menjelang petang dengan semangat yang gak hilang, kamu akan ditemani di Sore Ceria. Nah buat kamu teman Pro 2 yang lagi di jalan nih, Ada apa sih dengan kamu hari ini? Curhat yuk di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Selamat pagi teman Pro 2. Barengan sama kita nemenin kamu. Dan pastinya bakal buat pagi kamu jadi menyenangkan. Let's go. Stay tuned, only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.